terus melangsungkan kehidupannya. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar itu salah satunya adalah makanan. Seperti kita ketahui bahwa populasi manusia dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga jumlah bahan pangan yang harus tersedia juga semakin banyak. Walaupun secara alami pertumbuhan dan perkembangan penduduk jauh lebih cepat dari ketersediaan bahan pangan, manusia tidak menyerah begitu saja. Dengan menggunakan akal pikirannya, manusia berusaha untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dalam upayanya meningkatkan mutu dan jumlah bahan pangan. Usaha manusia untuk meningkatkan produksi pangan antara lain melalui revolusi biru dan revolusi hijau. Revolusi dapat diartikan sebagai perubahan yang cepat yang terjadi pada cara manusia untuk dapat mencukupi kebutuhan akan pangan. Dalam hal ini, manusia tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional yang sangat tergantung pada kondisi alam, melainkan dengan menerapkan teknologi dalam bidang pertanian. Revolusi hijau terutama ditujukan untuk bahan pangan dari golongan serelia atau biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang merupakan sumber karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin bagi manusia. Sedangkan revolusi biru ditujukan untuk sumber daya alam hayati laut seperti ikan, udang, kepiting, tiram, dan rumput laut. Revolusi biru dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sumber protein. Dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan, manusia telah mengalami banyak kemajuan. Metode kultur jaringan, penanaman tumbuhan secara hidroponik, serta penggunaan mikroba dalam produksi makanan dan minuman merupakan contoh-contoh kemajuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi pertanian. Pertama-tama, baiklah kita bahas terlebih dahulu mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu cara mengisolasi bagian-bagian tanaman dan menumbuhkannya pada media yang steril, yang mengandung nutrisi atau zat hara dan zat pengatur tumbuh. Bagian-bagian tanaman yang dikultur dapat berupa organ tanaman seperti biji, potongan daun, potongan akar, atau dapat juga berupa jaringan, sel, dan protoplasma. Bagian-bagian tanaman ini selanjutnya akan tumbuh menjadi banyak dan bergenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Teknik kultur jaringan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan media, persiapan bahan tanaman, penanaman eksplan, penumbuhan eksplan, dan aklimatisasi atau pengadaptasian tanaman hasil kultur. Contoh tanaman yang telah ditumbuhkan dengan metode kultur jaringan adalah tanaman pisang. Bagian tanaman pisang yang diambil untuk dijadikan bahan eksplan adalah bonggolnya. Bonggol pisang yang berasal dari kebun, setelah dicuci bersih dan dijemur selama beberapa jam, kemudian dikupas sampai menjadi bagian yang kecil. Setelah dikupas, bonggol direndam pada larutan pembasmi bakteri dan pencegah tumbuhnya jamur.
Sebelum eksplan ini ditanam pada media kultur, eksplan dikupas lagi di dalam boks tanam sampai menjadi bagian yang terkecil. Setelah itu, baru ditanam di media kultur dan disimpan di ruang kultur selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu disimpan di ruang kultur, dan kita yakin bahwa eksplan tidak tercemar oleh mikroba atau mikroorganisme, eksplan dipindahkan ke media inisiasi selama 2 minggu sampai tumbuh menjadi planlet. Setelah ditanam di media inisiasi, planlet dipindah ke media perakaran selama kurang lebih 1 bulan sampai 6 minggu. Setelah masa perakaran selesai, dilakukan hardening di mana planlet yang masih dalam keadaan steril di dalam botol diletakkan di ruang terbuka atau ruang yang terkena cahaya. Masa hardening kurang lebih selama 2 minggu. Selanjutnya, baru memasuki tahap aklimatisasi atau pengadaptasian. Untuk tanaman pisang, media yang digunakan terdiri dari pasir, tanah, dan kompos. Kemudian planlet dikeluarkan dari dalam botol, dicuci bersih dengan hati-hati, perakarannya lalu ditanam pada media yang telah disiapkan. Dalam aklimatisasi, yang perlu dijaga adalah kelembaban dan suhu. Lamanya masa aklimatisasi untuk tanaman pisang kurang lebih 1 bulan. Setelah itu, kita bisa mengurangi intensitas cahaya atau intensitas penyinaran. Baru 3 bulan kemudian, bila akar planlet sudah kuat dan sudah tumbuh daun yang baru, planlet sudah siap ditanam di kebun. Dengan dikembangkannya metode kultur jaringan, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Di antaranya, dalam waktu yang singkat dapat diperoleh bibit tanaman baru dalam jumlah yang banyak, dapat dipilih bagian mana saja dari tumbuhan yang akan dikultur, tidak diperlukan tempat yang terlalu luas, dan bibit yang diperoleh terhindar dari hama dan penyakit. Nah, warga belajar sekalian, sampai sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang baru saja dibahas? Cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, untuk golongan tumbuh-tumbuhan apakah revolusi hijau ditujukan? Ya, untuk golongan tumbuhan biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Pertanyaan nomor 2, sebutkan alasannya. Ya, karena merupakan sumber karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin bagi manusia. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, sebutkan manfaat kultur jaringan. Benar, di antaranya dapat diperoleh bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Setiap bagian tumbuhan bisa dikultur, tidak memerlukan tempat yang terlalu luas, dan bibit terhindar dari hama dan penyakit. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat, luas lahan pertanian menjadi berkurang karena dialihfungsikan untuk pemukiman, perkantoran, pabrik-pabrik, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah terbatasnya lahan pertanian, hidroponik merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih, sehingga dengan lahan yang sempit masih bisa dihasilkan bahan pangan. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Sebagai pengganti tanah, antara lain digunakan
menggunakan media seperti pasir, kerikil, air, dan batu apung. Media pengganti itu dimasukkan ke dalam pot, plastik, atau wadah lainnya dan diberi zat hara sesuai kebutuhan tanaman yang ditanam di dalamnya. Metode hidroponik yang telah dikembangkan antara lain yang disebut sebagai Fortitech dan irigasi tetes atau drip irrigation. Adapun cara Fortitech adalah sebagai berikut. Sediakan bahan-bahan seperti pot, pipa paralon, pasir atau batu apung, dan air. Kemudian siapkan tanaman yang akan ditanam, cuci bersih bagian akarnya dengan hati-hati agar tidak rusak. Akar-akar yang terlalu panjang atau yang sudah tua dan kering ujungnya dipangkas agar dapat dirancang untuk menumbuhkan akar baru. Pada waktu menanam, akar tanaman diatur jangan sampai ada yang tertekuk. Kemudian, pot diisi air setinggi 0,25 atau seperempat tinggi pot. Ketinggian air dapat diukur melalui pipa paralon. Agar tidak layu karena bulu-bulu akar belum tumbuh, tanaman perlu dikerudungi plastik selama 1-4 minggu, lalu diletakkan di tempat yang teduh. Selama masih dikerudungi plastik, tanaman masih memerlukan perawatan. Misalnya, 1 atau 2 kali seminggu disemprot pupuk daun, juga insektisida atau fungisida kalau perlu. Setelah lewat masa perudungan dan tanaman sudah mulai tumbuh normal, namun masih harus mendapat makanan. Jenis makanan untuk tanaman hidroponik cukup banyak jumlahnya. Di antaranya, lewatit HD5 yang dapat dibeli di toko-toko atau tempat-tempat penjual tanaman. Cara memberikannya adalah sebagai berikut. Air yang ada di dalam pot dibuang. Kemudian taburkan bubuk lewatit di atas pasir atau media lainnya sebanyak 2-3 sendok teh atau sendok makan sesuai dengan jenis dan besar fisik tanaman. Kemudian beri air yang baru, banyaknya kira-kira 0,25 atau 1/4 dari tinggi pot. Air lewatit ini diganti setiap 6 bulan sekali. Adapun cara irigasi tetes atau drip irrigation biasanya banyak dilakukan di perkebunan-perkebunan yang memiliki rumah kaca atau lahan yang cukup luas. Irigasi tetes artinya setiap tanaman diberi air dengan menggunakan selang atau pipa kecil. Banyaknya air yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan besar fisik tanaman serta kondisi cuaca dan suhu setempat. Salah satu cara bercocok tanam dengan irigasi tetes ini adalah menggunakan media campuran arang sekam, pasir, dan kompos. Media campuran ini disterilkan di suatu ruangan khusus dengan menggunakan sistem uap sampai di atas 80 derajat Celcius selama lebih kurang 2 jam. Media yang sudah steril siap untuk ditaburi bibit dan lama pembibitan tergantung dari jenis tanaman. Setelah bibit ini tumbuh, baru dipindahkan pada lahan yang telah disediakan. Warga belajar sekalian, dari uraian tadi dapatlah dikatakan bahwa bercocok tanam secara hidroponik selain untuk mengatasi masalah sempitnya lahan pertanian, manfaat lainnya antara lain, tanaman tumbuh lebih subur sehingga cepat menghasilkan dan lebih sehat karena bebas hama dan penyakit. Nah, warga belajar sekalian,
Cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan cara bercocok tanam secara hidroponik? Benar, cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media pertumbuhannya. Apakah jawaban kalian benar? Bila masih salah, sesuaikanlah jawaban kalian. Pertanyaan selanjutnya, cara bertanam menggunakan metode hidroponik merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah apa? Ya, terbatasnya lahan pertanian. Selain berusaha untuk meningkatkan jumlah atau kuantitas produksi bahan pangan, manusia senantiasa juga selalu berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam upaya kita untuk dapat meningkatkan kualitas produksi bahan pangan, sudah sejak lama kita memanfaatkan jasa mikroorganisme atau mikroba, terutama dari golongan jamur dan bakteri. Melalui proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroba, kualitas bahan makanan tertentu dapat diperbaiki atau diubah menjadi bahan bentuk lain sehingga cita rasanya lebih menarik atau mengandung nilai gizi yang lebih tinggi. Fermentasi adalah proses perombakan senyawa yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana oleh enzim dengan bantuan mikroba. Beberapa hasil proses fermentasi bahan makanan menguntungkan bagi manusia karena beberapa di antaranya dapat meningkatkan mutu gizi, mutu daya cerna, dan mutu daya simpan bahan makanan tertentu. Tempe merupakan contoh bahan makanan yang lebih mudah dicerna oleh perut kita dibandingkan apabila kita makan kacang kedelainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fermentasi oleh ragi tempe terhadap kedelai meningkatkan mutu daya cerna. Dalam proses fermentasi tempe oleh jamur Rhizopus, protein dan lemak di dalam sel-sel kedelai akan diurai atau dipecah. Demikian pula halnya dengan amilumnya akan dipecah menjadi gula dextrosa. Dengan demikian, mudah dicerna oleh perut kita. Keju merupakan hasil fermentasi oleh mikroba yang meningkatkan mutu gizi dan mutu daya simpan dari bahan utamanya, yaitu susu. Proses fermentasi oleh bakteri akan menyebabkan cita rasa dan bau harum atau aroma yang khas pada keju. Contoh lainnya adalah yogurt dan nata de coco. Yogurt merupakan hasil fermentasi dari susu yang lebih mudah dicerna di dalam usus dibandingkan dengan susu lainnya. Sedangkan nata de coco atau sari kelapa merupakan hasil fermentasi dari air kelapa oleh bakteri yang cita rasanya enak. Nah, warga belajar sekalian, baiklah kita teruskan program ini dengan memperlihatkan proses pembuatan yogurt yang diteruskan dengan proses pembuatan nata de coco. Sebelum susu diolah menjadi yogurt, terlebih dahulu diuji kelayakannya, apakah dapat dikonsumsi atau tidak. Untuk itu, dilakukan uji alkohol dengan alat gun tester. Kemudian diperiksa juga nilai berat jenis susu dengan lactodensimeter. Setelah itu, baru memasuki tahap pemisahan susu, yaitu pemisahan krim dari skim susu dengan alat yang disebut krim separator. Setelah didapat skim susu,
Skim susu ini dipanaskan hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius dan dipertahankan selama 15 menit atau volumenya menjadi 2/3 dari volume semula. Tujuan dipanaskannya skim susu ini adalah untuk mematikan bakteri pencemar dan meningkatkan nutrisi susu sebagai medium untuk menumbuhkan mikroba di dalam kultur. Kemudian, susu didinginkan hingga suhunya mencapai 42 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan kultur starter yang terdiri dari Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Setelah susu menjadi 42 derajat Celcius, masukkan kultur starter yang terdiri dari 2 macam bakteri tadi ke dalam skim susu sebanyak 2-3% dengan perbandingan 1:1 dan aduk sampai rata. Campuran skim dan starter kemudian ditaruh pada kemasan yang bersih yang telah disterilkan, lalu diinkubasi atau diperam di dalam inkubator selama 3-5 jam pada suhu 40 derajat Celcius. Atau dapat juga disimpan pada suhu ruang 37 derajat Celcius selama 20 jam. Proses fermentasi yang terjadi akan menghasilkan asam laktat dari laktosa. Pada proses ini, bakteri Lactobacillus akan tumbuh dominan terlebih dahulu dan menghasilkan asam aminoglisin dan listidin. Adanya kedua jenis asam amino ini akan merangsang pertumbuhan bakteri Streptococcus. Setelah proses fermentasi terjadi, yogurt harus disimpan pada suhu dingin atau dibekukan. Warga belajar sekalian, setelah kalian menyimak proses pembuatan yogurt, baiklah kita teruskan program ini dengan memperlihatkan proses pembuatan sari kelapa atau nata de coco. Untuk membuat sari kelapa, perlu dibuat dahulu bibit Acetobacter silynum, baru kemudian proses pembuatan nata lembaran atau nata de coco. Bibit Acetobacter silynum dapat diperoleh dari kultur ampas nanas. Untuk itu, sediakan buah nanas matang yang masih keras, lalu diparut. Setelah diparut, peras dengan kain, saring agar jus atau fitratnya keluar. Ambil ampasnya, lalu sediakan air kelapa dan gula pasir. Campur 6 bagian ampas banding 3 bagian air kelapa dan 1 bagian gula. Aduk sampai rata, lalu tutup botol dengan kertas atau kain kasa steril. Biarkan selama 2-3 minggu sampai tumbuh lapisan putih di atasnya. Lapisan inilah yang merupakan bibit yang berisi Acetobacter silynum. Setelah bibit dibuat, maka pembuatan nata lembaran atau nata de coco bisa dimulai. Adapun bahan-bahan untuk membuat nata lembaran adalah air kelapa tua, gula pasir, asam cuka, dan urea. Saringlah 3 liter air kelapa tua menggunakan kain saringan yang bersih, lalu dididihkan. Setelah mendidih, tambahkan 300 gram gula pasir, 90 ml asam cuka, 9 gram urea 0,3%. Setelah itu, rebusan air kelapa ini didinginkan. Setelah dingin, tuang ke dalam loyang plastik dengan ukuran tebal 1-1,5 cm dan ditutup kertas koran yang sudah disterilkan dengan cara menyetrikanya. Lalu dinginkan selama 6-12 jam. Setelah dingin, masukkan bibit Acetobacter silynum secara merata pada tiap loyang, tutup kembali dan diamkan selama 2 minggu, serta tidak boleh digoyang-goyang atau dibuka.
Pada waktu 2 minggu ini akan terjadi proses fermentasi dan akan terbentuk nata lembaran atau nata de coco. Nata lembaran ini dikeluarkan dari loyang dan buang lapisan bawahnya dengan pisau. Kemudian potong-potong 1 kali 1 cm, cuci bersih, rebus selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu buang airnya, rendam lagi selama 1 malam. Lakukan proses ini berturut-turut selama 3 hari sampai hilang rasa asam. Nah, warga belajar, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya kalian jawab untuk mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang baru dibahas. Pertanyaan pertama, sebutkan mikroba atau mikroorganisme dari golongan apa saja yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi. Ya, terutama dari golongan jamur dan bakteri. Pertanyaan kedua, sebutkan contoh makanan dan minuman hasil fermentasi yang meningkatkan mutu gizi dan mutu daya cernanya dibanding jika kita memakan bahan aslinya. Ya, tempe, keju, yogurt, dan nata de coco atau sari kelapa. Warga belajar sekalian, bagaimana jawaban Anda? Apakah sudah benar semua? Bila ada yang salah, sesuaikanlah. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di program berikutnya.